البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al hadis tasi wa situn ba'da khamsimi'ah 569. Wa anhu, yaitu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahwa alal mimbar, dalam keadaan beliau di atas mimbar. Wa dzakara shadaqah, beliau menyebutkan masalah keutamaan sedekah. Wa ta'affufa anil mas'alah, dan menjaga kehormatan dari meminta-minta. Beliau bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya hiyal munfiqah wasufla hiyasailah, tangan yang di atas adalah tangan yang berinfak, yaitu yang memberi. Anfaqah yaitu apa? Membelanjakan atau memberikan. Tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Muttafaqun alaih. Baik, inti hadis ini telah kita lewati di dalam apa? Pembahasan hadis Hakim bin Hizam dan juga mungkin apa? Hadis Abi Hurairah. Masalah apa itu? Masalah keutamaan untuk menjaga kehormatan dari meminta-minta, dan juga masalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan seterusnya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak merahasiakan ilmu ini, bahkan apa? Memperkenalkan itu, sampai para sahabat meriwayatkan itu, bahkan di mimbar di sini. Bahwasanya apa? Memang ajaran Islam dibangun di atas al-iffah, yaitu menjaga kehormatan, bukan malah jadi terkenal agama Islam adalah agama para peminta-minta, para pengemis, para pemalas, naudzubillah. Jadi beban masyarakat akhirnya diremehkan dan dihinakan. Apalagi ketika apa? Setiap kali orang bicara Islam, lalu yang terbayangkan adalah tasawufnya orang-orang sufi, zuhudnya orang-orang turukiyah. Yang mana orang-orang turukiyah mereka menjadikan minta-minta itu bagian dari ajaran agama. Akhirnya jadi dipandang hina agama kita karena orang-orang tadi. Baik, maka Islam bukan identik dengan tasawuf. Keliru besar yang menggambarkan macam itu. Sebagaimana Islam, kesetiaan pada Islam bukan identik dengan apa? Fundamentalis atau para apa itu teroris itu. Ini salah besar. Islam kembalinya kepada apa? Contoh terbesarnya yaitu Rasulullah SAW. Barang siapa bicara Islam, lihat siapa prakteknya, yaitu praktek dari Rasulullah SAW dan murid-murid terbaik beliau. Baik, itulah contoh Islam. Bukan contoh Islam adalah mufti fulan atau alim fulan atau ustadz fulan atau kiai fulan. Mereka bukan sebagai gambaran Islam. Gambaran Islam yang sebenar adalah Rasulullah, baru kemudian yang mengikuti dengan baik. Yang tidak ikut dengan baik, dia tidak layak jadi wakil Islam. Baik. Makanya kesalahan apapun yang dialami oleh para pemeluk Islam tidak boleh dinisbatkan pada Islam. Itu kesalahan individu sendiri-sendiri. Demikian pula dalam masalah manhaj salafiyah, demikian pula di dalam masalah cara pendidikan dan seterusnya. Tidak boleh dikatakan, oh Islam buruk ya, selalu mengajarkan memukul anak atau dan seterusnya. Tidak demikian. Itu kesalahan orang-orang yang salah dalam mempraktikkan atau memahami Islam karena ilmu yang kurang sempurna atau semangat pengamalan yang lemah dan seterusnya. Baik. Kembali kepada inti pembahasan, yaitu Rasulullah SAW betul-betul mempopulerkan masalah at-ta'affuf, yaitu menjaga kehormatan. Dari apa? Dari meminta-minta. Ini menunjukkan bahwasanya meminta-minta itu memang bertentangan dengan penjagaan kehormatan. Sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini, dijelaskan oleh Al-Qari dan Al-Munawi dan lain-lain. Ayatnya banyak. Ayat dalam Quran, dalam Al-Baqarah dan hadisnya banyak tentang masalah ini. Ta'affuf itu betul-betul bertentangan dengan meminta-minta, sebagaimana meminta-minta itu bertentangan dengan ta'affuf. Baik. Ada sebagian orang sufi ya, diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Yaitu apa? Dia pakai cara lain dalam meminta. Dia mendatangi orang kaya, lalu apa? Mengutuk-ngutuk mereka, mengancam mereka dengan api neraka. Lalu apa? Kalau kalian ingin selamat dari api neraka, serahkan harta kalian sekian-sekian. Berarti apa? Dia tidak menghinakan diri. Tetap aja ini menghinakan diri, tapi dengan cara apa? Sombong. Bahkan apa? Dia terkena apa itu? Terkena ayat, terkena hadis yang
Rasulullah SAW mengatakan, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Di antaranya adalah apa? Ailun mustakbir. Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak melihat mereka, tidak mengajak mereka berbicara, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan pedih. Di antara adalah orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi, macam tadi. Harusnya kalau memang minta baik-baik. Dengan apa? Merendahkan diri. Oh, saya memang hutang banyak, saya tidak mampu ini, tidak mampu itu. Anda orang baik. Bukan malah dengan cara yang terbalik tadi. Sudah minta kasar lagi, bengis lagi. Baik. Itu adalah keliru 2 kali lipat. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Baik. Untuk menutup kesalahpahaman, maka Rasulullah mendatangkan qarinah yang muttasilah, qarinah yang bersambung sebagai penunjuk apa yang diinginkan oleh Rasulullah di sini, yaitu apa? Al-yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan yang di atas adalah tangan yang berinfak. Jadi terang-terangan disebutkan, yaitu apa? Yang di atas yang mulia itu adalah yang berinfak. Wasufla hiyasailah. Tangan yang di bawah itu adalah tangan yang meminta-minta. Berarti apa? Tangan yang meminta-minta ini kalah baik dibandingkan dengan tangan yang di atas. Tangan yang di atas itu yang khair, itu yang lebih baik. Berarti yang di bawah adalah bertentangan dengan ta'affuf, yaitu ada kehinaan. Baik. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu secara lahir dan batin, secara fisikal dan secara maknawi itu dimiliki oleh tangan yang berinfak. Sementara kehinaan itu diperolehi siapa? Didapatkan oleh yang meminta-minta secara fisikal dan juga secara maknawi. Secara fisikal yaitu namanya meminta, tangan adalah di bawah, meminta. Dengan apa? Menengadah ke atas, menghadapkan telapak tangan ke atas. Maka secara fisikal memang dia di bawah. Dan secara maknawi memang dia adalah orang yang hina, siap untuk madfuk, siap untuk tertolak di pintu-pintu, dari pintu-pintu. Baik. Kemudian beliau mengatakan ada sebagian orang mengatakan mungkin saja tangan itu di atas dalam keadaan dia meminta, yaitu ala wajhil isti'la, yaitu sebagai bentuk dominasi, yaitu merampas. Baik. Buktinya apa? Mereka mendatangkan dan beliau menukilkan ucapan Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, ucapan dan bantahan sendiri. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan di antara hujjah mereka adalah tentang firman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak salah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu apa? Innallah, ya dalam hadis Abi Hurairah ya. Apa itu? Man tasaddaqa min kasbin thayyib wa la yaqbalullahu illa thayyiban fa yaqbaluhu Allahu ta'ala biyaminih. Yaitu barang siapa bersedekah dari hasil pekerjaan yang baik dan Allah memang tidak menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah pun akan menerima dengan tangan kanannya. Baik, kata mereka jelas ini adalah ala wajhil isti'la. Allah menerima dalam keadaan tangan Allah tidak mungkin di bawah, tangan Allah itu di atas. Maka ini menunjukkan mungkin saja tangan itu meminta dalam keadaan dia di atas, yaitu dalam bentuk pemaksaan dan seterusnya. Tapi apakah Allah pernah memaksa? Secara umum sedekah Allah tidak memaksa. Tapi apa? Allah memberikan anjuran-anjuran dan seterusnya, kecuali kalau masalah apa? Kecuali kalau terkait dengan masalah zakat, masalah yang wajib. Baik. Tapi kemudian dibantah oleh beliau bahwasanya pembicaraan ini dari awal sampai akhir ini terkait dengan masalah hukukul adamiyin, yaitu masalah di antara kemanusiaan. Tangan di atas, tangan di bawah, semuanya tangan manusia. Tangan Allah tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Baik, kenapa? Karena Allah Ta'ala dari awal sampai akhir dia adalah pemilik seluruh harta benda, pemilik segalanya. Dia yang berinfak dan dia pula yang memberikan rezeki. Jadi tidak pernah Allah meminta-minta, tidak pernah Allah juga apa? Menerima sedekah. Dalam artian apa? Kita sedekah pada Allah, nggak pernah itu. Bahkan dia yang memberi kita rezeki untuk bersedekah kepada para hamba yang lain. Dan bahkan sering Allah bersedekah kepada kita dan seterusnya. Jadi sama sekali tidak pernah Allah menjadi pihak peminta dalam artian yang tadi itu, meminta-minta karena fakir. Karena sejak awal Allah yang memberikan rezeki kepada orang kaya dan sekaligus pada orang miskin.
Baik. Jadi yang dibicarakan ini dari awal sampai akhir, tangan di atas, tangan di bawah, ini semuanya adalah terkait dengan tangan manusia. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan secara umum tangan itu memang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tangan pemberi, yaitu apa? Yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu al-munfiqah, yaitu yang memberi, dan dialah yang terbaik dari sisi derajatnya dan dari sisi yaitu secara fisikalnya. Sifat ketinggian itu jelas sifat sempurna. Sifat kerendahan itu adalah sifat yang hina. Baik, ini tangan yang pertama, yaitu tangan yang berinfak, dia yang terbaik. Yang kedua adalah al-yadul muta'affifah, tangan yang menjaga kehormatan, yaitu dia tidak berinfak tapi juga dia tidak meminta-minta. Baik, dia baik sesuai kemampuannya. Kalau mampu infak alhamdulillah, kalau tidak mampu maka apa? Tetap dia menjaga kehormatan, dan ini bagus karena dalil banyak sekali dari Quran wa Sunnah yang menyebutkan keutamaan orang yang melakukan ta'affuf, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Yang ketiga adalah yang dia ta'affafa anil ato, tidak mau bahkan walaupun diberi. Ini tangan ketiga. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu baik atau tidak baik. Masalah bolehnya, Rasulullah SAW terkadang membolehkan, tapi dalil yang lain menunjukkan apa? Rasulullah mengatakan apa? Khudhu fa tamawal bih au tasaddaq bih. Dalam apa itu? Hadis Ibnu Umar dari Umar ibn Khattab. Ketika Umar tidak mau diberi Rasulullah mengatakan ambil dia itu. Kemudian jadikan itu sebagai hartamu atau engkau sedekahkan. Fama atakum min hadzal mal wa antum wa anta ghaira sa'ilin bihi wala mustasrifin anhu fakhudhu. Harta apapun yang datang kepadamu tanpa engkau meminta dan tanpa jiwamu mengharap-harapkan, maka ambil dia. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya yang disunnahkan dan dianjurkan adalah menerima. Memang menjaga kehormatan bagus, tapi jangan sampai kemudian kita menolak pemberian, karena ini akan menyakiti hati orang yang memberi. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain yang banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, lau uhdiya ilayya qira'un laqabiltu. Seandainya saya diberi hadiah kira, sekedar kikil kambing, itu pun saya akan menerimanya. Cuma memang ada tipe tangan ketiga ini yang menjaga kehormatan bahkan dari menerima pemberian. Tapi bukan ini yang menetap di dalam sunnah Nabi SAW. Yang keempat adalah tipe tangan keempat adalah apa itu? Al-yadus sa'ilah, tangan yang meminta. Dan kata Ibnu Hajar ini hina. Baik dia dalam keadaan memaksa, yaitu tangannya di atas, merampas, merompak atau yang semacam itu, atau tangan itu di bawah dalam keadaan memang meminta-minta dengan lembut, dengan halus, tetap ini adalah kehinaan. Tetap yang terbaik dari 4 jenis tadi adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, lalu yang paling akhir yang paling buruk. Ilahuna wallahu a'lam. Syekh, macam mana kita nak meletakkan ni meminta-minta dengan surah Ad-Duha tu? Ad-Duha tu kita tak boleh memarah orang yang meminta. Sebab kalau kadang orang datang, kita nak nasihat dia supaya jangan macam mana. Baik. Fa'amma sa'ila fala taqhar. Itu ayatnya itu ya. Fa'amal yatima fala taqhar wa wasa'ila fala tanhar. Adapun untuk anak yatim maka jangan engkau bersikap kasar kepadanya. Adapun untuk orang yang meminta maka jangan engkau menghardiknya. Baik. Praktiknya adalah seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hakim bin Hizam itu. Yaitu apa? Ketika diminta Rasulullah memberi. Seperti dalam hadis Jabir, masu'ila Rasulullah SAW an syai'in faqala la. Tidak pernah Rasulullah SAW dimintai tentang sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Memang beliau itu dermawan. Bahkan apa, di bulan Ramadan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Baik, angin yang dikirimkan. Tetapi apa, Rasul memberikan nasihat bahwasanya apa? Inna hadzal mal khadirun wa hulwah. Sesungguhnya harta ini memang manis dan indah dan seterusnya. Lalu menasihati untuk lebih baik tangan di atas bukan tangan di bawah. Jadi intinya apa? Kalau ada orang meminta-minta, kalau kita mampu memberi, bagus kita beri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Yang Allah Ta'ala memuji mereka itu, mereka adalah orang-orang yang di dalam harta mereka ada bagian yang telah ditentukan untuk orang yang meminta dan untuk orang yang miskin
terhalangi dari harta tapi tidak meminta. Jadi ada semuanya diberi oleh orang ini. Yang meminta diberi, yang tidak minta pun diberi. Baik. Cuma apa, Rasulullah menasihatkan untuk mengutamakan orang yang tidak meminta. Sampai Rasul mengatakan laitsal miskinu man yatakaffafu man yarudduhu luqmatun aw luqmah. Bukanlah orang miskin yang sebenar adalah orang yang ditolak dengan satu suapan atau dua suapan. Walakinnal miskin man lam yajid syai'an fata'affaf. Tapi orang yang miskin yang sebenar adalah yang tidak punya apa-apa tapi menjaga kehormatan. Kata para pensyarah, yaitu orang-orang kaya disuruh mengutamakan yang ini, yang dia dohirnya tidak minta-minta tapi sebenarnya dia itu miskin, dia lebih layak dibantu daripada orang miskin yang pertama. Jadi apa? Kita dilarang untuk menghardik, untuk mencerca orang yang datang ke kita meminta-minta, tapi apa? Kita kalau mampu memberi-beri, kalau tidak kita katakan seperti ucapan orang-orang Yaman itu, Allah Karim, Allah Yaftah Alaik. Yaitu apa? Allah yang Maha Dermawan, saya tidak mampu, atau saya mengutamakan yang lain. Sambil kita nasihati baik-baik. Baik. Yang memberi tetap dapat pahala. Yang meminta kembali kepada dalil-dalil yang ada. Allahu a'lam. Jazakallah khairan.